Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قبل كل شيء نوجه شكرنا وتقديرنا لمعالي وزير الحكم والحقوق الإنسانية المكرم Bapak Patrialis SH الذي شرفنا بحضوره في هذا اللقاء المبارك ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع به هذا البلد بلد إندونيسيا المحبوب البلد الطيب بأهله ونوجه شكرنا وتقديرنا كذلك لفضيلة شيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر الذي شرفنا وشرف هذا البلد بمجيئه من بلد بعيد من المملكة العربية السعودية في هذا اللقاء المبارك ولقد شرفنا بحضوره الشريف في هذا اللقاء ومن الواجب المستحب لدينا بل المفروض علينا أن نرحب به ترحيبا حارا عاطرا مملوءا بمعالي الحب والتقدير نقدم إلى حضرته أجمل التهاني على تشريفه إيانا فنقول له من صميم قلوبنا أهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم بهذا المكان الطيب أسأل الله أن يجعلنا وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا مرحوما حمدا لله وشكرا له على هذه النعمة الكبيرة كما لا ننسى أيضا أن نتقدم إلى المشتركين إلى ضيوفنا الكرام بأشرف التهاني وأكمل الشكر على إجابتكم لدعوتنا لحضور هذا اللقاء المبارك ونسأل الله جل وعلا أن يثيبكم ثوابا جزيلا أيها الإخوة الأفاضل تلك هي الكلمة الافتتاحية التي بها نفتتح هذا اللقاء المبارك واختصارا للوقت نقدم إلى حضرتكم برنامج هذا اللقاء في هذا اليوم أولا الافتتاح ثانيا كلمة الترحيب من رئيس اللجنة التي سيقدمها الأستاذ محفوظ أمري إلسي حفظه الله تعالى ثالثا كلمة الترحيب من معالي وزير الحكم والحقوق الإنسانية التي سيقدمها المكرم Bapak Patrialis Akbar SH رابعا وهذا لب برنامجنا ألا وهو اللقاء المفتوح مع شيخنا ومع أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق
ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Khamisan al-istiraha li ada'i salat wa tanawul al-ghada. Sadisan hunaka su'al wal jawab ba'da dhalika wal munaqashah idza kana hunaka as'ilah turiduna an tuwajjihu tilka al-as'ilah li fadilati syekhina. Sabi'an al-ikhtitam. Dan saya ucapkan terima kasih pertama-tama kepada hadirin. Sebelumnya saya akan membacakan dengan bahasa Indonesia. Pertama yang saya ucapkan terima kasih adalah kepada Bapak kita, Bapak Menteri Hukum dan HAM yang telah datang dalam majelis yang mulia ini, dalam liqa maftuh ini. Dan kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada Bapak kita, Bapak Patrialis Akbar SH, dengan pahala yang besar yang akan beliau dapatkan nanti hari akhir. Dan juga kita minta kepada Allah agar dengan wasilahnya umat Indonesia ini, di negeri kita yang kita cintai ini, beliau bisa memberikan manfaat dengan manfaat yang banyak. Kemudian untuk menyingkat waktu, saya akan bacakan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, dan alhamdulillah kalimat tadi adalah merupakan muqaddimah atau pembukaan yang saya sampaikan. Yang kedua adalah kalimat tarhib atau sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Ustadz Mahfud Umri LC. Kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, yaitu Bapak Patrialis Akbar SH. Kemudian yang keempat adalah liqa maftuh atau ramah tamah dari ulama kita dari Madinah An-Nabawiyah, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur dan rehat. Kemudian acara selanjutnya adalah pembukaan sesi kedua. Kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan tanya jawab. Kemudian diakhiri dengan penutupan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini, dan bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan oleh para pembicara dalam majlis yang mulia ini. Baiklah, sekarang kita masuk kepada acara yang pertama, acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Ustadz Mahfud Umri LC. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'alil Wazir, Bapak Patrialis Akbar hafizallahu taala, Ma'alil Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala, innahu min dawa'il ghibtah was-surur an natasharrafa mahdura walidina Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, wa innahu la syarafun kabirun lana an naltaqiya bi fadilatihi fi baladihi ats-tsani ma'a ikhwanihi wa tullabihi, fa nas'alullaha ta'ala an yamudda umrahu fi ta'atihi subhanahu wa an yusaddidahu at-tahu wa yajzihi 'anna khairal jazaa ala tajassumihi ana as-safar
مع تحمله السقم وعلى إتاحة هذه الفرصة النفيسة المباركة لنلتقي معه في إندونيسيا بين أحبائه وطلابه الذين هم في شوق لسماعه فجزاه عنا خير الجزاء. فنقول مرة أخرى إنه لا يسرنا هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، لقاء ينتظره كل أحد منا بعد حين من الدهر لم يكن متحققا، ويتمنى من سمعه حضوره، وقد فرح من له نصيب منه فضلا عن حصوله من هدية إن شاء الله. ولا يفوتنا في هذه المناسبة الطيبة أن نشكر لوزير الحكم والحقوق الإنسانية الأستاذ بطرس أكبر حفظه الله تعالى على ما قدم من كل خير يوصل إلى تحقق هذا البرنامج بعد العون من الله سبحانه، فجزاه الله خيرا ويبارك في أهله وماله ويسر الله أمره، وهذا من باب لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ونقدم أيضا كلمة الشكر للإخوة الدعاة من أعضاء مجلس العلماء إندونيسيا والأساتذة الفضلاء الذين هم جاءوا من أماكن شتى لشوقهم والدهم وسماع كلماته النافعة إن شاء الله تعالى، ولعل الله يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ولا ننسى أيضا تقديم كلمة الشكر للإخوة الذين اشتركوا في قيام هذا البرنامج وبذلوا جهدهم تحقق ولعل الله يجعله في ميزان حسناته. ونفيدكم علما بأن هذا اللقاء تنظمه إذاعة الرجاء بالتعاون مع وزارة الحكم والحقوق الإنسانية. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, semoga Allah menjaga beliau, dan juga kepada Syekhuna Al-Walid Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah. Kami sangat bahagia dengan kehadiran beliau dan kami sangat senang dengan kehadiran beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan barokah, dan kita berharap pertemuan ini bisa berlangsung tidak hanya sekarang ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang memberikan berkah kepada kita. Kemudian tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan yang sangat bahagia ini kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan kebaikan kepada kita sehingga terlaksananya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan beliau dan memberikan berkah kepada keluarga beliau dan kepada harta beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan beliau dalam menjalankan tugas. Dan ini tidak lepas dari apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para duat dari Majelis Ulama Indonesia, demikian juga kepada para asatid yang mereka datang dari berbagai macam tempat yang jauh karena kerinduan mereka kepada guru kita yaitu Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizallahu taala, dan merindukan atas nasihat-nasihat beliau yang penuh manfaat insyaallah. Semoga Allah menjadikan ini sebagai amalan beliau. Dan kami tidak lupa juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua panitia, kepada semua ikhwan yang telah membantu atas terselenggaranya acara ini, dan juga kepada pihak Departemen Hukum dan HAM. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal baik kita. Kemudian selanjutnya perlu diketahui bahwa ini atas kerjasama antara Idaatul Raja, yaitu Raja dengan
Departemen Hukum dan HAM. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. نشكر الأستاذ محفوظ أمري إلسي على كلمته الطيبة ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء. Kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Ustadz Mahfud Umri LC yang telah memberikan sambutannya, dan meningkat pada acara selanjutnya yaitu sambutan dari Menteri Hukum dan HAM Bapak Patrialis Akbar SH. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Yang saya muliakan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abdad Al-Bart, welcome to Indonesia. Yang saya banggakan Ustadz Mahfud sebagai Ketua Panitia. Yang saya muliakan seluruh hadirin anggota majelis pengajian ilmu pada pagi hari ini, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang datang dari seluruh Indonesia. Pertama sekali saya atas nama pribadi, keluarga, dan sekaligus juga atas nama pemerintah sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, hak asasi manusia di Republik ini, dengan segala senang hati, bangga dan berbahagia bisa bersama-sama dengan saudara-saudaraku sekalian di dalam ruangan yang cukup bagus ini. Ini mau diterjemahkan apa enggak Pak Ustadz? Nanti aja, atau gimana? Oh ya, nanti kesimpulannya aja. Maaf. Kenapa saya memang bahagia? Pertama sekali, secara formal, ini adalah merupakan kesempatan yang berbahagia dan terbaik bagi saya, karena saya bisa bersilaturahim dengan saudara-saudaraku semua yang berhati mulia, yang berhati suci, yang berwajah cerah, yang bisa memang menyediakan waktu, tenaga untuk bersama-sama hadir dalam satu majelis yang mulia ini. Sebetulnya secara non formal, beberapa kali saya diam-diam juga pernah mengikuti majelis ini di beberapa tempat ketika istri saya memberitahukan ada pengajian. Saya masuk di antara para jemaah dan banyak memang tidak tahu. Saya menyukai majelis ini karena sering supir saya
ketika saya di mobil itu mendengarkan suara dari Radio Rojak. Yang memperkenalkan saya kepada Radio Rojak ini adalah supir saya. Karena supir saya selalu kalau dia lagi istirahat, dia juga suka dengarkan suara Rojak. Sudah lama. Begitu saya mengenal Radio Rojak, memang timbul kecintaan saya dengan Radio Rojak itu. Karena dakwahnya baik sekali, panggilan-panggilan dakwahnya amat mulia, bahkan isi dakwahnya pun adalah dakwah yang membangun bangsa dan negara. Saya tidak pernah mendengar dakwah yang kontroversial. Saya tidak pernah mendengar dakwah yang anti pemerintah. Saya tidak pernah mendengar dakwah yang mempropaganda dan menghasut. Tetapi dakwahnya semuanya adalah dakwah mulia yang tidak pernah menjelekkan orang lain, yang tidak pernah menghasut untuk melakukan kekerasan. Justru dakwahnya saya lihat adalah dakwah-dakwah penyejukan. Memanggil semua orang, siapapun, tentu termasuk umat Islam, supaya berlaku santun kepada pemerintah sesuai dengan firman Allah, atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Bukan berarti sekarang saya jadi ulil amri, terus saya menyenangi itu. Tidak. Saya menyenangi jauh sebelum saya jadi ulil amri, yaitu pada saat saya menjadi wakil rakyat. Sebelumnya saya menjadi anggota parlemen di Republik ini 10 tahun. Sesuatu anugerah dari Allah. Saya juga tidak pernah bermimpi, saya juga tidak pernah mengira bahwa saya akan dapat anugerah dari Allah bisa menjadi salah seorang menteri di bawah pimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Namun secara jujur saya akui, Bapak dan Ibu, saudara-saudara saya sekalian, saya memang menyenangi perjalanan ke Baitullah dan tentu juga ke Masjid Nabawi. Saya pernah mengantarkan cita-cita ibu saya yang terakhir sebelum almarhumah dipanggil oleh Allah, yaitu untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan ke masjid ini adalah merupakan bagian dari perintah ibu saya. Memang pada suatu saat, saya tidak tahu apakah saya sengaja atau memang itu perintah Allah, saya pernah berdoa di depan multazam sambil saya menangis waktu saya menjadi anggota DPR. Saya mohon kepada Allah pada waktu itu, ya Allah, jika Engkau berkenan, berikanlah aku kesempatan untuk menjadi menteri kehakiman pada saat itu namanya. Jadi memang saya pernah menangis berdoa kepada Allah. Dengan niat saya bilang kepada Allah, saya berjanji di hadapan multazam dan Baitullah, apa yang saya lakukan kalau saya menjadi menteri kelak, saya niatkan adalah ibadah kepada Engkau ya Allah. Dan alhamdulillah anugerah Allah itu datang. Oleh karena itu, ketika saya diumumkan oleh Bapak Presiden jadi menteri pada saat itu, malam itu, saya juga heran, hampir seluruh mass media datang ke rumah saya yang tidak begitu besar. Bahkan satu-satunya yang disiarkan secara langsung di TV pada saat itu. Begitu diumumkan nama saya oleh Bapak Presiden, hal yang pertama saya lakukan adalah saya langsung sujud syukur. Saya bilang, ya Allah, Engkau maha besar. Bantu saya, tolong saya ya Allah, supaya saya bisa betul-betul beribadah. Ini saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian, karena saya merasa dekat dengan kita semua.
Meskipun bahasa Arab saya tidak sehebat bapak-bapak dan ibu sekalian. Bapak-bapak yang saya muliakan, sampai hari ini memang juga bukan merupakan suatu tradisi bagi kami kalau mendapat anugerah seperti itu harus berpesta pora. Sampai hari ini insya Allah tidak pernah kami melakukan pesta dalam bentuk apapun di dalam menyambut kesyukuran, kecuali hanya sujud syukur dan mungkin melayani kawan sahabat karib yang datang pada saat itu secara biasa-biasa saja. Dan saya senang sekali kalau ruangan ini, gedung ini adalah milik pemerintah, gedung ini adalah juga merupakan milik rakyat. Karena saya sudah berjanji merupakan bagian dari ibadah tadi, dengan segala senang hati, kalau kawan-kawan semua, majelis semua, ingin memakai gedung ini, ingin memakai fasilitas ini, insya Allah pakailah selama dibutuhkan. Dan tentunya saya berharap bisa menyesuaikan dengan waktu-waktu yang dipakai secara resmi di kantor ini. Oleh karena itu kalau panitia ingin mempergunakan, tolong jauh-jauh hari diberitahukan. Saya juga akan melaporkan secara resmi kepada Bapak Presiden terhadap bagian dari dakwah kegiatan-kegiatan majelis yang ada di kantor ini, supaya tidak ada orang yang memberikan informasi yang salah. Karena setan itu memang ada di mana-mana. Dan sesuatu yang amat saya syukuri adalah di bawah kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini, Presiden kita, saya tahu betul, insya Allah ini tidak salah, memberitakan satu kebahagiaan bahwa pemimpin beliau cukup Islami. Tapi ini tidak usah kita expose, karena mungkin juga ada orang yang tidak senang dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi paling tidak saya mengikuti, kalau beliau memimpin rapat, hampir tidak pernah saya mendengarkan beliau tidak mengucapkan kalimat segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Rangkaian bahasa Allah itu tidak pernah dilupakan. Jadi tidak hanya sekadar marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi konkret mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi saya adalah sesuatu yang terpatri dan tidak akan saya lupakan. Begitu juga kalau kami rapat kabinet, selalu beliau melihat jam. Oh, ini saatnya sudah salat asar, ini saatnya sudah salat zuhur, ini saatnya kita salat Jumat. Dari sisi itu saja, Bapak dan Ibu sekalian, itu sudah kelihatan satu prinsip yang harus kita hormati, yang harus kita banggakan, bahwa ternyata memang beliau sangat care dengan kepentingan umat. Kalau dari situ saja nggak kelihatan, bagaimana lagi yang lain? Jadi ini satu permulaan yang bagus. Nah, permulaan yang bagus itu pun saya coba terapkan di kementerian ini. Ustadz Yazid, maksud saya ini sahabat saya, Ustadz Zainal Abidin, juga sudah pernah main-main ke ruangan saya waktu beliau jadi khatib di sini. Saya juga menginformasikan, saya ingin lakukan perubahan di sini, saya bilang. Jadi kalau waktu sholat di kantor ini, itu diperdengarkan ke seluruh ruangan, dan semua pekerjaan saya minta untuk ditinggalkan. Dan di sini tentu juga ada umat non-muslim. Salah satu diantaranya adalah Inspektorat Jenderal saya, Pak Sam Tobing. Beliau sangat menghormati sikap saya ini. Bahkan yang Pak Sam Tobing itu kebetulan pondok pesantrennya berbeda dengan kita. Beliau sangat menghormati.
Jadi kalau kita rapat pun, beliau ingin mengingatkan saya, Pak Menteri, waktu sholat sudah datang. Inilah bentuk satu hubungan baik, silaturahim yang saya jalin di kementerian ini. Ini sesuatu yang nyata yang saya rasakan. Saya katakan waktu saya baru memimpin di sini, saya ingin kepimpinan saya adalah kepimpinan yang bentuknya kekeluargaan dan persahabatan. Sehingga alhamdulillah itu cair. Nah, Bapak dan Ibu, saudaraku sekalian yang berbahagia, mohon maaf saya sedikit lagi untuk memperkenalkan kelembagaan ini. Kenapa saya perkenalkan? Karena kelembagaan ini pasti nanti banyak berkaitan dengan kepentingan dan perjuangan kita semua, termasuk para juru dakwah. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu datang ke sini, tentu tidak asing lagi. Ini Kementerian Hukum dan HAM itu apa? Banyak orang yang tidak mengenal Kementerian Hukum dan HAM ini. Kementerian ini merupakan salah satu kementerian yang amat besar. Amat besar. Kami memiliki pegawai saja hampir 40.000 orang. Kami memiliki eselon 1 11 di tingkat Direktorat Jenderal. Kami memiliki kanwil 33 provinsi. Kami memiliki unit kerja hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dan semua unit kerja itu berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan amaliyah. Itu yang kami lakukan sekarang ini. Pertama, unit kerja yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan. Tempat orang dipenjara, tempat orang ditahan. Ini adalah sesuatu pekerjaan yang mulia di mata saya. Karena mohon maaf sekali lagi dalam tanda kutip kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Setelah saya jadi menteri, saya menemukan beberapa hal yang wajib hukumnya saya perbaiki. Jumlah tahanan di Indonesia pada hari ini, negara yang besar ini, itu mencapai 145.000 orang. Masya Allah, sesuatu tahanan jumlah yang sangat amat besar. Dan mayoritas dari tahanan itu adalah mereka-mereka yang syahadatnya sama dengan kita. Mereka adalah Muslim. Ketika saya mengunjungi ke masjid-masjid di sana, pakaiannya persis sama kayak kita. Mereka pakai topi haji, mereka pakai baju putih, mereka pakai baju koko. Mereka juga sholat di masjid bersama-sama. Itu adalah saudara kita. Hampir 35% di antara tahanan itu adalah mereka-mereka yang kena narkoba. Jadi hampir 35 sampai 40.000 orang itu adalah ditahan karena narkoba. Dan itu adalah umat. Saya melihat sesuatu yang hampir tidak manusiawi sekarang. Di penjara-penjara itu penuh orang. Jangankan tidur berbaring, duduk aja udah susah. Masya Allah. Di beberapa penjara di sini, mereka di dalam semua buka baju. Karena nggak mampu lagi bajunya menutup. Karena panas. Kamarnya kecil. Orangnya banyak sekali. Dan itu adalah umat Islam. Masya Allah. Tentu kita sebagai seorang pemimpin Islam harus berpikir apa yang mesti kita lakukan. Pada zaman dulu, kalau masyarakat kita yang sakit di lembaga pemasyarakatan itu, tidak jarang di antara mereka yang sakratul mautnya di dalam penjara. Kenapa? Karena siapa yang membawa mereka berobat dan tinggal di rumah sakit? Pasti mereka tidak punya uang. Karena mereka orang miskin. Dia umat Islam, 99% juga adalah orang miskin. Mau dibawa ke rumah sakit, keluarganya juga miskin. Dia mencuri karena gara-gara miskin. Sakratul maut
di penjara. Nah, saya mencoba melakukan permohonan kepada Allah supaya diberikan jalan apa yang bisa saya lakukan ya Allah. Akhirnya saya diberikan petunjuk oleh Allah untuk berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan, Ibu Menteri Kesehatan. Saya bilang, Ibu Menteri, situasinya seperti ini. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil pembicaraan kita sejak 1 bulan yang lalu, semua warga binaan itu diberikan jaminan, asuransi jaminan kesehatan. Sehingga kalau mereka sakit, dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah tidak bayar lagi 1 rupiah pun. Ini kita lakukan. Saya juga melakukan kerjasama dengan Menteri Pendidikan Nasional. Hampir 5.000 orang dari tahanan itu adalah anak-anak yang kita wajib untuk menyekolahkannya. Kebanyakan mereka menunggu matahari terbit, matahari terbenam, matahari terbit, matahari terbenam. Dihukum 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun penjara. Masya Allah. Saya bikin konsep, akan kita laksanakan pendidikan formal di sana. Dan saya sudah instruksikan kepada jajaran saya. Antara lain, insya Allah kita bikin program Hafiz Al-Quran di pondok pesantren itu. Ada persoalan sekarang yang saya hadapi. Karena kita adalah jajaran dari seluruh Indonesia, sekaligus saya ingin mengajak kita kerjasama untuk membantu. Tolong saya untuk bersama-sama Bapak Ibu yang punya waktu, yang punya kesempatan, menyediakan diri untuk bisa berdakwah secara terus-menerus di dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di seluruh Indonesia. Saya tadi sudah minta Direktur Jenderal saya datang ke sini, mungkin beliau dalam perjalanan. Ini adalah sebagai satu ibadah kita. Bagaimana kita bisa mengajarkan Al-Quran, hafiz Al-Quran di dalam lembaga pemasyarakatan. Fasilitasnya saya menyediakan. Kementerian ini akan menyediakan. Sekarang yang paling penting adalah tenaga-tenaga ajar. Itu satu. Nanti bagaimana Ustadz caranya kita coba bicarakan. Itu satu. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, di dalam penjara itu ternyata juga ada anak-anak. Ada yang umurnya masih di bawah 12 tahun. La haula wala quwata illa billah. Mereka dijadikan anak negara. Sampai 18 tahun mereka tidur di situ. Waktu saya mengunjungi itu, saya istighfar. Ini tidak boleh kita biarkan. Saya juga sudah lapor kepada Bapak Presiden. Saya menginginkan anak-anak yang di bawah 12 tahun itu, kita bawa mereka keluar. Kita bawa mereka keluar. Silakan Pak Untung. Ya. Wassalamualaikum. Ini adalah Pak Untung Sugiono. Silakan Pak. Itu ada Syekh Abdul Razak Pak. Salam dulu Pak. Ya. Pak Untung sebelah sini aja, biar Pak diterjemahkan. Ya. Saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah salah seorang kawan saya yang membantu di sini, yang menangani persoalan pemasyarakatan yang sedang kita bicarakan, penjara. Ya. Saya sudah perintahkan Pak Untung hafiz Al-Quran. Alhamdulillah beliau menyambut baik. Nanti kita lanjutkan Pak. Nah, anak-anak tadi yang di bawah 12 tahun itu, saya sekarang lagi mencari tempat. Ada enggak pondok pesantren yang mau menerima anak-anak yang bermasalah itu untuk kita sekolahkan ke pondok pesantren. Saya mendengar ada beberapa pondok pesantren yang tidak berkenan. Mereka ngeri memelihara anak-anak yang bermasalah itu. Padahal ini kan tugas kita. Masya Allah, ini kan tugas kita. Masa kita takut? Nanti tolong Pak dicarikan jalan keluarnya. Ada beberapa orang, baik laki-laki maupun perempuan.
Bagaimana cara mereka dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan, itu adalah tugas saya dengan Pak Untung nanti. Kita akan minta izin kepada Presiden. Kapan perlu kita berikan mereka itu adalah semacam satu pengampunan oleh negara. Saya juga ketemu dengan nenek-nenek umur 75 tahun. Di penjara. Masya Allah. Begitulah keadaannya, apapun kesalahannya. Dan air matanya secara terus-menerus menangis. Mungkin nenek ini doanya dikabulkan oleh Allah. Hati saya tergerak saja datang ke lembaga pemasyarakatan itu. Dan itu nenek melaporkan kepada saya. Dan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden, saya mohon izin. Saya ingin kita negara ini memberikan pengampunan kepada nenek itu. Bagaimana Bapak Presiden? Silakan Pak Menteri laksanakan, kata Bapak Presiden. Alhamdulillah. Sekarang dalam proses. Ini adalah tangan-tangan Allah. Tangan Allah yang memerintahkan kita, hati kita ini, semuanya. Nah, jadi saya ingin nanti kerjasama, bagaimana kementerian ini bisa dibantu oleh bapak-bapak sekalian, ibu sekalian. Saya lihat dari wajah-wajahnya luar biasa. Ya, wajah-wajah ceria dan bercahaya semua. Yang biasa melaksanakan amal-amal seperti itu. Banyak hal yang mesti saya lakukan. Itu berkenaan dengan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena saya melapor kepada Bapak Presiden, akhirnya beliau pada saat itu menelpon Menteri Keuangan. Bapak Presiden bilang, Ibu Menteri Keuangan, tolong kasih Menteri Hukum dan HAM uang 1 triliun untuk membangun lembaga pemasyarakatan. Itulah hati nuraninya Pak SBY. Seorang presiden kita. Walaupun kita sangat amat memprihatinkan karena ada di antara umat Islam sekarang ini yang kerjanya hanya mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan. Kesalahan itu nggak pernah bisa dia cari kekurangan orang. Dia komentar mulutnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu kemana-mana. Sementara dia mengaku sebagai tokoh umat. Astagfirullah. Apa kesalahan pemerintah ini? Kekurangan iya, kan belum tentu semuanya bisa kita lakukan. Nah, makanya saya bangga dengan kawan-kawan majelis ini. Yang saya dengar di Radio Rojak selalu memberikan dukungan yang positif kepada pemerintah. Nanti Bapak Ibu sekalian, tidak hanya di sini, Bapak nanti bisa pergunakan gedung milik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pak Untung ini juga punya gedung besar. Tolong Bapak fasilitasi. Ya. Jadi banyak tempat kita yang Bapak bisa pakai. Kita punya gedung besar di Cinere yang namanya Pembinaan Sumber Daya Manusia. Besar sekali. Mau 3 kali ini jumlahnya pun insya Allah bisa tertampung. Silakan. Jadi pergunakan fasilitas negara ini untuk berdakwah. Mudah-mudahan doa Bapak dan Ibu yang ikhlas ini dikabulkan oleh Allah. Supaya negara kita cepat aman, cepat nyaman. Pemerintah bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, dua hal yang terakhir. Yang berkaitan dengan kinerja yang ingin kami sampaikan pada saat ini supaya jangan terlalu panjang. Bapak dan Ibu sekalian, kita di negara kita ini salah satu ekspor kita adalah tenaga kerja. Ya. Komoditas tenaga kerja. Baik itu TKW maupun juga TKI. Yang juga sering dizolimi di luar negeri sana. Para TKI itu, kalau mereka pergi ke luar negeri, mereka harus menjual sawah, mereka harus menjual kambing, ya, untuk membiayai kehidupan, ongkos. Mereka tinggalkan semua yang dia cintai di Republik ini, baik laki maupun perempuan. Terus saya pikir, ini kan devisanya besar sekali. Saya pikir-pikir, orang seperti ini harus diberikan penghargaan oleh negara. Bagaimana caranya negara memberikan penghargaan? Saya lapor kepada Bapak Presiden. Pak, saya punya ide. Para TKI dan TKW ini kita berikan penghargaan. Bagaimana caranya, Saudara Menteri? Caranya adalah kita berikan mereka yang baru pertama kali untuk pergi ke luar negeri, kita berikan mereka paspor secara gratis. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, TKI, TKW yang mau ke luar negeri, 0 rupiah, tidak boleh 1 sen pun ditarik dari mereka untuk membuat paspor untuk pertama kalinya. Allahu Akbar.
Dan 99% TKI-TKW itu adalah umat. Jadi negara nggak usah cari keuntungan. Justru negara mensubsidi untuk kepentingan mereka. Ongkos cetak pun dibayarkan oleh negara untuk paspor itu. Ini bagian dari dakwah. Dan yang terakhir, untuk kepentingan orang rame, sebetulnya banyak. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah besok pada tanggal 18 Januari, hari Senin, kami akan memberikan izin kepada kawan-kawan bangsa Indonesia ini, semuanya kepada bangsa Indonesia ini untuk memperoleh sertifikat menjadi notaris. Karena sekarang sudah 3.000 orang ternyata daftar antri ingin jadi notaris. Kalau sekarang kita 200 orang di dalam ini, maka 15 kali ini jumlahnya yang akan jadi notaris. Daftar antri, gak diberikan izin oleh negara selama ini. Saya minta izin kepada Bapak Presiden, saya bilang, Bapak, kita berikan izin semua, asal mereka memenuhi persyaratan. Dan Alhamdulillah insya Allah, tanggal 18 besok, kita buka pelatihan secara umum 2 hari. Setelah itu mereka akan kita berikan izin sebagai notaris yang berpraktek seluruh Indonesia. Izin itu tidak hanya untuk pribadi. Kalau satu orang mereka rekrutmen tenaga kerja sudah 15.000 orang. Kalau 3.000 satu orang tukang koran, tambah lagi 3.000 orang untuk ngantarin koran. Belum lagi tukang teh botolnya, tukang rokoknya, belum lagi warung-warung kecilnya, belum lagi anak-anak keluarganya semua. Berapa pertolongan negara kepada bangsa ini untuk mengurangi pengangguran. Terus kenapa mesti harus di stop? Nah ini Alhamdulillah anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang akan kami lakukan insya Allah. Mudah-mudahan dengan penyampaian kami ini Bapak Ibu faham, oh Kementerian Hukum dan HAM itu banyak. Apa? Besar. Termasuk juga masalah penegakan hak asasi manusia. Tapi itu insya Allah pada episode berikutnya. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan tempat ini berkah, ya. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan juga ini berkah. Dan tentu nanti pada saatnya kalau ini sampai sore saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Saya nanti mohon izin kalau sampai sore. Mungkin tapi saya juga ingin mendengar amanah-amanah fatwa dari syekh besar kita dari Madinah. Ya, mudah-mudahan saya juga dapat pengetahuan yang tentu lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kita ucapkan terima kasih kepada Bapak kita, Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Patrialis Akbar, Sarjana Hukum. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal dan tugas-tugas beliau diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui Bapak Menteri, insyaallah kita selalu mendoakan Bapak dan mendukung program-program yang Bapak telah canangkan. Juga kita selalu berdoa agar Bapak disehatkan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas-tugas pemerintah. Dan juga tidak lupa saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Untung Sugiyono, Bapak Dirjen Permasyarakatan, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu untuk mengemban tugas-tugas Bapak dan Allah berikan pahala yang besar. Dan marilah kita meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu Liqa Maftuh dan Ramah Tamah dengan Syekhina dan Ustadz kita Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Fal'an na'ti ila al-barnamij alladhi yalih ala wa huwa al-liqa' al-maftuh wal muhadarah
مع شيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معالي وزير الحكم وحقوق الإنسان الأستاذ الفاضل الكريم بطرية الياس أكبر حفظه الله وبارك فيه، أيها الإخوة الكرام، هذه ساعة طيبة نلتقي هذا اللقاء في هذه القاعة التي أعلن معالي الوزير حفظه الله فتح أبوابها للدعوة والخير وتعليم السنة ونشر الأخلاق والآداب والمعاملة الكريمة والرفق بين الناس وصلة الأرحام وبر الوالدين والعناية بالسجناء والعناية بالفقراء والعناية بالضعفاء إلى غير ذلك من الأمور التي هي حقا مهمة كل مسلم، وبخاصة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، حقيقة سررت كثيرا من هذه المشاعر الفياضة والكلمات الطيبة التي سمعناها من معالي الوزير وفقه الله تعالى، وهي تدل دلالة واضحة إن شاء الله على حبه الخير وعمله الجاد في خدمة الدين وخدمة الضعفاء ونشر الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة في المجتمع، مما نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناته. وأحسب أن هذا التوجه المبارك والعمل العظيم الذي انتدب له وفقه الله تعالى هو من إجابة الله عز وجل لدعوته الصادقة إن شاء الله عند بيته الحرام، بأن يوفقه وأن يعينه وأن ييسر له الخير. ومن الموافقات الطريفة أو اللطيفة أنني أهديت لمعاليه هذا اليوم في أول لقاء به كتابا لي عنوانه مفاتيح الخير، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل معالي الوزير من مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن ييسر على يديه الخير الكثير والنفع العظيم للمسلمين في هذا البلد الطيب وفي هذا الشعب الطيب وفي هذه الديار الطيبة التي أحببنا أهلها حقا وصدقا منذ صغرنا، لما نراه عليهم من أخلاق وآداب ورفق نراهم في الحرمين، ونميزهم من بين شعوب أخرى بما نرى عليهم من أدب
وخلق يتميزون به حقا وصدقا، وهذا مما من الله سبحانه وتعالى عليهم به. أيها الإخوة الكرام، حقيقة تمنيت وتمنيت أن معالي الوزير استمر في حديثه الجميل ومشاعره الطيبة وكلماته المفعمة بحب الخير والعمل على نشره لأكون مستمعا طوال الوقت، ولكن حقيقة أقول ذلك لأنني سررت غاية السرور بتلك الكلمات. رأيت معالي الوزير وفقه الله يعيش هموم الناس وآلامهم، يعيش مع المريض في مرضه، ويعيش مع الفقير في فقره، ويعيش مع السجين في سجنه، ويدخل إليهم في سجونهم يتحسس آلامهم وينظر في مشاكلهم ويعمل على حل ذلك وإيجاد الحلول السريعة الجذرية لذلك. وحقيقة هذا والله من أمارات الخير وبشائر الخير. وسأدعو الله للوزير وأطلب من الجميع أن يدعو الله عز وجل له أن يديم توفيقه وأن يديم تسديده وأن يبارك في حياته وأن يوفقه وأن يعينه على هذه الأعمال الصالحة المباركة. والعمل لهذا الدين عمل صالح، بل هو من أعظم الأعمال وأشرفها وأعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. من يعمل لأجل نشر السنة، من يعمل لأجل نشر الرفق والحكمة، من يعمل لأجل معاونة المحتاجين والفقراء والمنكوبين والمصابين والمبتلين، من يعمل لأجل هؤلاء هو حقيقة رجل كبير. والله جل وعلا يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كان الرجل أمة في عمله للناس وهمومهم ومشاكلهم ويتألم لآلامهم ويفرح لأفراحهم ويسعى لحل مشاكلهم، فهذا أمة يكون بذلك أمة في رجل، لأنه يعيش مشاكل الأمة ويعمل على حلها. وحقيقة إن الجوانب العديدة التي تلمسها معالي الوزير وفقه الله تعالى في كلمته، في الجوانب العديدة التي ذكرها، تدل على حصافة وخير عظيم وعناية موسعة بهموم الأمة وآلام المسلمين في جميع الجوانب. ومما يثلج الصدر ما جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه وفقه الله لإخوانه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فأراه يخاطبهم بغبطة وفرح ومحبة وسرور، ويشيد بالأعمال الجليلة التي يبذلونها. ومن ذلكم إشادته وفقه الله تعالى بإذاعة الجميع، إذاعة رجاء، على ما يقدم في هذه الإذاعة من جهود مباركة تنفع المسلمين. وهذه الإذاعة أنا واحد من المشاركين فيها منذ أكثر من 6 شهور تقريبا، ولي معهم برنامج أسبوعي 2 في الأسبوع لمدة 2 ساعتين، وتحدثنا عن أمور كثيرة في هذا البرنامج تتناول جوانب عديدة. تحدثنا عن جانب الأخلاق وجانب الآداب، تحدثت حديثا موسعا عن الحلول الإسلامية لمعالجة الفقر، وكيف أن الشريعة جاءت بحلول عظيمة مباركة. تحدثت عما يتعلق بالأمراض والأسقام وطريقة الشريعة بمعالجتها. تحدثت عن جوانب كثيرة في هذا الجانب، وأعد
أعد معالي الوزير أنني سأتطرق إلى جوانب لم أصل إليها في حديثي في الإذاعة، لكنها جوانب مهمة وقد أشار إليها في كلمته، مثل أضرار المخدرات وكونها تفتك بالشباب والناشئة وترديهم في معاطب ومهالك لا يحمدون عاقبتها في الدنيا والآخرة. وسأخصص حلقات نافعة لذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وسأتطرق أيضا لجوانب أخرى مهمة أشار إليها ولفت الانتباه إليها في كلمته الطيبة المباركة، وأرجو الله عز وجل أن يجعل هذا اليوم يوم خير وبركة علينا أجمعين، وأن يوفقنا لخدمة ديننا على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يمن علينا بالإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. وأريد ختاما أن أسوق لمعالي الوزير وفقه الله تعالى بشارة يفرح بها، ألا وهي أن جمعنا هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى هو اجتماع على دراسة قصيدة لأحد علماء الأمة الأفذاذ في الآداب الشرعية والأخلاق المباركة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم وينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فهي أبيات جميلة وحلوة ومساقها عذب وجامعة في أبواب الخير، في فضل العلم وفضل طلبه وفي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. أقول أبشر معالي الوزير أن هذه المنظومة تقع في أيدي كثير من طلاب العلم هذه اللحظة، وهي بأيديهم الآن، وستتدارسها هذا اليوم كاملة، وسينطلق الإخوة الدعاة بيدهم هذا النظم المبارك مع تعليقات حول هذا النظم، وسينشرون هذه الآداب في المساجد والمعاهد وبين الطلاب، فينطلق من هذا المكان إلى المجتمع خير عظيم. وهذه بشارة نسوقها له وفقه الله وأثابه وجزاه خيرا على كلماته الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقا وتسديدا وبركة، وأن يعينه وأن يبارك له في أهله وولده، وأن ييسر له أمره، وأن يعينه على كل خير. كما أنني أيضا أشيد بإشارته في كلمته وفقه الله إلى رئيس الجمهورية والحس الديني عنده، وحمده لله وشكره لله وتعاونه القوي مع معالي الوزير في هذه الأعمال المباركة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير، وأن يسدده، وأن يعينه على ما حمله من أمانة ومسؤولية عظيمة تجاه هذا الشعب الكريم وتجاه هذه البلاد الطيبة. أيها الإخوة الدعاة، أشكركم على حضوركم، أشكركم على رغبتكم وحرصكم، أشكركم على حسن استماعكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالتوفيق والسداد. وأختم هذه الكلمة بدعاء الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يوفقنا لكل خير. وأكرر الشكر لمعالي وزير الحكم وحقوق الإنسان على هذا الصدر الرحب والترحيب الحار والأخوة المفعمة بالحب والخير. زاده الله توفيقا وتسديدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.